مشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين محمد خير معصوم ومعتصم يا رب واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن دروني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضت اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis taklim ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan membaca, menyimak dan mendengar apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Kalamiyah halaman Bismillahirrahmanirrahim. Sin kaifal itiqaduka bisirati. Jim asiratu jisrun mamdudun ala zuhri jahannam liyumarran nasu alaih. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minina ta'i'in wa yamurruna alaihi ilal jannati. Faminhum mayyamuru alaihi kal barqi wa minhum mayyamuru alaihi kal jawadi wa minhum mayyakunu bati asyairi alaihi wa tazillu anhul aqdamul kafirina wal usati minal mu'minina fayaqa'una finnar wa la yustaghrabu ayyusira syaira alaihi lisu'adai mayusarrid tayr fil hawa'i. Ini kita akan mendengar, menyimak setelah prosesi kehidupan manusia di alam kubur, karena ada 7 fase yang kita akan lakukan setelah alam kandungan ibu, yakni dalam perut, kemudian lahir ke alam dunia, kemudian masuk ke alam kubur, dan setelah itu kita akan dihimpun oleh Allah di padang mahsyar. Lalu setelah di padang mahsyar kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Setelah itu kita akan sama-sama digiring kepada mizan, yakni timbangan diri masing-masing. Setelah ditimbang, kita akan lalui yang saat ini kita akan dengar bersama tentang sirat. Bagaimana itikadmu, keyakinanmu terhadap masalah sirat? Kalau bahasa kita ini jembatan Siratul Mustaqim yang berada di atas neraka Jahannam. Jadi bawahnya neraka, atasnya sirat. Yang bahwa lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih daripada tajam daripada pedang. Dalam hal ini kalau kita mau merenung kira-kira kayak apa manusia di saat dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai hari kiamat digiring oleh Allah ke sirat tersebut untuk melakukan penyeberangan sementara di bawah sirat neraka Jahannam. Lalu apa kata musannif? Jawabannya, jembatan tersebut terbentang di atas Jahannam, manusia akan melewatinya. Titik yaitu orang yang mukmin, yang taat akan teguh atau tidak tergelincir sampai ke surga. Di antara mereka ada yang berjalan laksana kilat alias barki karena sangat cepatnya. Ada yang melewatinya seperti kuda yang yaitu baik dan larinya sangat cepat. Ada yang mereka lambat jalannya,
yaitu bahkan ada yang yakni merangkak. Kemudian tumit, orang-orang kafir dan orang-orang yaitu mukmin yang durhaka akan tergelincir, lalu mereka terjerumus yaitu ke neraka jahanam. Bagi orang yang berbahagia akan dipermudah jalannya oleh Allah yang menerbangkan burung di udara. Inilah hadirin sekilas kita sudah bisa menyerna apa yang katakan musannif, gambaran tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Walaupun masih ada orang tidak percaya bahwa manusia akan digiring oleh Allah ke jembatan tersebut dengan berbagai macam perjalanan mereka. Ini kembali. Sejauh mana sih yang namanya sirat? Ini sirat sejauh mata memandang. Nah, kalau kita memandang bumi alias langit, kira-kira di mana ujungnya langit? Pernah lihat ujungnya langit? Coba sekarang kita diri di pantai Ancol sana, melihat ke arah yaitu Pulau Seribu, kira-kira sampai di mana pandangan kita tuh ujung bumi. Setelah kita ujung bumi di sana, lalu kita lalui pengen tahu ujung bumi di sana, ternyata bukan ujung bumi. Kira-kira perjalanan kalau begitu berapa mil? Nah, ini kembali kepada kita semua. Nah, sementara istilahnya di bawah jembatan sirat tadi adalah neraka jahanam, di mana setiap manusia yang tergelincir ketika mereka menyeberang otomatis jatuh ke bawah, sementara jahanam berkobar-kobar siap untuk membakar orang yang terjatuh dari sirat tadi. Percaya nggak nih? Nah, kalau percaya mati aja dulu. Kalau nggak percaya, ya, karena masih ada orang nggak percaya adanya sirat. Sampai jamaah ada yang tanya, sirat itu sebuah hayalan aja. Gitu. Nah, kalau sebuah hayalan, buktinya Rasulullah menceritakan bahwa yang lewat di jembatan sirat tersebut berbagai macam yang mereka lakukan sesuai dengan amaliyah masing-masing, kan gitu. Ya, nah ini kalau seandainya mereka tadi digambarkan bahwa orang-orang yang beriman melewati jembatan sirat bagaikan barqi, bagaikan kilat. Nah, kalau kilat kira-kira kayak apa? Begitu kita berpijak di ujung jembatan sini, tiba-tiba langsung berada di ujung sana. Enggak terasa bahwa dia istilahnya oleh Allah jadikan hamba yang mulia, sehingga nyebrang pun tidak bertapak ke jembatan, tapi langsung bagaikan kilat. Kilat menyambar kayak apa sih? Berapa detik sih dari satu sisi ke sisi yang lain? Itu gambarannya seperti itu. Nah, yang kedua, mereka yang lewat bagaikan kaljawad. Jawad ini bagaikan kuda yang larinya kencang. Begitu dia berpijak kepada sirat tersebut, kakinya langsung bagaikan kuda, jalannya cepat, tes, tahu tiba-tiba ada di mana? Di ujung jembatan sana. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga ada mereka yang jalan istilahnya apa? Merangkak. Kalau bahasa kita ngesot. Atau jalan ngesot kira-kira bagaimana? Pernah nonton tentang siapa? Perawat ngetot. Itu kan, itu jalan saking apanya? Saking gak mau nginjeknya itu jembatan sirat, karena betapa ngerinya, kecilnya lebih daripada rambut belah 7, lebih tajam dari pedang. Kira-kira kayak apa? Jangankan istilahnya kita jalan ngesok, nginjek aja kira-kira kayak apa? Makanya sering saya berikan contoh. Ya, kalau kita ingin latihan nyebrang sirat tersebut, itu di Ciamas ada satu pedang yang panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. 1 ton kira-kira kan? Ya, saya waktu silaturahmi ke Kiai Haji Sapir itu, yaitu ada sebuah gubuk tua, di situ tersimpan sebuah pedang panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. Nah, kalau kita ingin
latihan, silahkan datang ke sana, diri jalan di pedang tersebut. Kira-kira gimana? Kita jangankan jalan, lihatnya aja kira-kira ya. Ini tadi, ya. Nah, tentunya mereka yang berjalan hal seperti dicontohkan musonif tadi itu memang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka kok begitu cepatnya jalan di jalanan sirat dari ujung das bagaikan kilat sampai ke ujung, di sana ada telaga baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nih kembali. Ini gambaran tentang sirat, walaupun ini dunia metafisika, artinya di luar nalar manusia, tapi kita wajib percaya. Kenapa? Ini barang yang gaib. Kalau mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan gitu, bahwa orang-orang beriman akan percaya dengan hal-hal yang gaib, yang di luar nalar manusia. Contohnya tadi, kayak apa sih yang namanya sirat? Kita nggak bisa membayangkan. Nah, kalau kita bisa membayangkan bagaikan jembatan yang jauhnya sejauh mata memandang, kira-kira kayak apa? Nah ini. Jadi makanya kembali, kalau seandainya ada hamba Allah jalan bagaikan kilat karena amal perbuatan mereka yang begitu banyaknya amal soleh, nah sehingga Allah permudah ketika menjambrang tersebut, tiba-tiba sudah ada di ujung sana. Ini karena akibat amal-amal perbuatan waktu hidup di alam dunia. Nah, bagaimana mereka tadi yang bagaikan kuda yang jalannya kencang? Bagaimana mereka yang jalannya bagaikan maraton? Bagaimana mereka jalannya ngesot? Itu semua kan hasil perbuatan amal waktu hidup di alam dunia. Tergantung kepada kita mau cara mana yang kita lakukan nanti di jembatan sirat. Apa pengen kayak kilat, pengen kayak kuda, atau lari, atau bagaikan maraton, atau bagaikan ngesot tadi? Mana yang kita inginkan? Semua adalah itu hasil daripada kinerja amal masing-masing. Nah, celakanya begitu menginjak jembatan langsung tergelincir di bawah. Kata Allah kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena api neraka kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu yang besar. Kalau kita lihat di Kali Bogor, itu batu kayak apa besar? Di sana lebih besar daripada itu, mungkin lebih besar daripada gunung. Kayak apa tumpukan-tumpukan batu yang dijadikan kayu bakar oleh Allah sehingga pantas sekali itu api tidak pernah padam. Apalagi setelah manusia digiring ke sana tergelincir, ini api neraka jahanam tersebut semakin berkobar, persis bagaikan api disiram bensin kira-kira. Semakin, ini gambarannya seperti itu. Kalau nggak percaya, mati duluan. Artinya supaya kita berbenah diri, koreksi diri, jangan sampai tergelincir. Makanya kita ketika membaca doa, membasuh kaki sebelah kiri, iya kan? Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, kaki ketika menjabat siratal mustaqim jangan sampai tergelincir. Itu salah satu doanya untuk meminta kepada Allah di saat berwudu. Kita minta sama jangan sampai kaki kita tergelincir ketika nih contoh. Itu solusi ya. Tapi masih banyak doa-doa lain yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan dan amal-amal yang lain yang bisa menghantarkan keselamatan kita ketika berada di sirat tersebut. Nah, kalau seandainya manusia lebih banyak orang kafir, katakanlah sekarang grafik manusia 7 miliar, 2 miliar umat Islam, 5 miliar orang kafir. Kira-kira yang dibakar neraka jahanam banyakkan siapa? Orang kafir. Berarti ini kafir begitu 5 miliar mereka jalan langsung tergelincir nyala jahanam dan seterusnya. Kira-kira kayak apa?
Sementara umat Islam yang 2 miliar pun masih dilakukan filter penyaringan. Karena ada Islam yang mukminin, ada Islam yang musiman, ada Islam yang musingin. Ada nggak Islam yang musingin? Ada. Di mana? Di mana Islam musingin? Dia ngaku Islam, ketika dia hidup nggak pernah dia mau sholat, ditegur marah-marah dan lain sebagainya, sampai dia bilang, mas biarin deh, ane masuk neraka, ente masuk surga nggak apa-apa. Ini dalil kayaknya itu neraka dianggap apa? Enteng. Ya Allah Rabbi. Kalau dia ingin tahu, sabda Rasulullah yang terjemahan, itu api neraka, jangankan apinya baraknya diinjek kaki manusia, otak mendidih. Coba, kalau api dunia diinjek kaki, otak mendidih nggak? Cuman merasakan, tapi nggak sampai mendidih. Tapi kalau api neraka, itu kaki yang nginjek, kok otak bisa percis bagaikan setrum listrik. Coba bayangkan. Nah kalau otak sampai mendidih, kira-kira gimana? Apalagi kalau dipercikkan ke atas gunung, itu gunung lumer bagaikan ter dibakar. Nah ini gambaran supaya orang jangan merasa aman bahwa neraka itu adalah enak. Neraka itu adalah banyak orang-orang cantik, orang-orang cakep, istilahnya mungkin wallahu alam kita masuk yang mana. Ya. Nah ini kembali pada kita semua, jangan menganggap enteng bahwasanya neraka itu biarkan saya masuk neraka. Tanggung basah dia bilang. Tanggung basah. Suruh tobat nggak mau tobat, tetap main judi, tetap minuman, tetap gosip terus dan lain seterusnya. Ini naudzubillah min dzalik. Sadarkan diri kita. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang begitu berpijak sirat tersebut langsung tergelincir karena kayu bakarnya manusia dan batu yang sangat besar. Nah, kita minta perlindungan pada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dalam perang tersebut ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nih satu, orang beriman seperti itu gambarannya ketika berada di atas sirat tadi. Yang kedua, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang munafik yang lain mulut lain di hati. Nah ini kembali digambarkan oleh musannif, fatazillu anhu aqdamul kafirin wal usati minal mu'minina fayaqauna finnari. Nah, mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang mukmin yang durhaka, ya, yang disebut orang fasik, orang munafik, dia mengaku sebagai mukmin tapi hatinya berbeda dengan mulutnya, lain di mulut, lain di hati. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang munafik. Apabila dia bicara dusta, apabila diamanati khianat, apabila siapa lagi bicara dusta, diamanati khianat. Yang terakhir, apabila berjanji mengingkarinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk ada kategori ciri-ciri munafik. Kemudian bagi orang yang berbahagia akan dipermudah jalannya oleh Allah yang menerbangkan burung di udara. Jadi nggak berpijak lagi dengan sirat, malah dia terbang bagaikan burung di udara. Mungkin begitu orang melihat, loh kok si anu Fulan bin Fulan terbang di atas udara nggak nginjak lagi. Itu merupakan kebijakan Allah yang Allah memang kehendaki hambanya seperti itu, karena ada orang yang patuh dan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Ini seperti itu gambarannya. Makanya orang-orang kafir
tanpa ada istilahnya maaf dari Allah, begitu menginjak langsung terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kira-kira kayak apa? Kita kalau dengar neraka jahanam kira-kira merinding? Merinding? Sebab waktu saya ke Yordan, ke Mesir itu, ketika dalam bis tour guide bilang, bapak-bapak, ibu-ibu coba diri sejenak, lihat di sebelah kanan ada lembah jahanam. Wah, kita penasaran nih pada diri nih di mobil, karena pengen tahu lembah jahanam. Begitu lihat, tanya-tanya, yang mana lembah jahanam? Itu dia, sekarang berubah jadi tanah, jadi taman. Dulunya konon ceritanya itu lembah jahanam adalah tempat untuk menyembahnya orang-orang Yahudi. Ketika berdoa kepada para dewa, mereka membawa anak masing-masing. Setelah di hadapan jahanam, dilemparkan ke dalam api yang unggun, sehingga si bocah yang dilahirkan orang tuanya dibakar hidup-hidup. Oh, itu ceritanya yang namanya lembah jahanam. Nah, gimana kalau neraka jahanam? Kita dengar lembahnya aja udah kayak begitu. Nah, apalagi kalau neraka jahanamnya, na'udzubillah min zalik. Oh, setelah itu kita duduk merenung, ya Allah, ini gimana orang-orang Yahudi berpikirnya, mereka kok minta kepada dewa anak jadi korban. Ya, padahal kita nggak tahu yang namanya bentuk dewa kayak apa sih. Baik dewa Brahma, dewa Siwa, dewa siapa lagi? 4 macam dewa, gitu ya. Nah, ini kalau seandainya mereka membakar anaknya di hadapan keluarganya hanya untuk meminta para dewa, kira-kira dewanya dengar apanya? Kayak apa bentuknya? Nah, ini enggak terlintas dalam hati kita. Kalau Allah memang jelas tidak bersosok, laisa kamitslihi syai'un, yang kita senantiasa untuk ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah dan lain sebagainya. Itu gambaran. Istilahnya ketika saya lewat di Yordan itu ada lembah jahanam, dengarnya aja itu kayak begitu. Gimana kalau ya ini na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kita semua, ini adalah hasil amal waktu hidup di alam dunia. Tinggal respon kita mau cara apa tadi. Ya, apakah ingin bagaikan kilat, kuda terbang, jalan lari, ataupun maraton, atau ngesot? Ya. Atau sebaliknya, langsung tenggelam dalam neraka jahanam. Ini na'udzubillah min dzalik. Sementara orang kafir, mereka tidak ada kesempatan boro-boro bisa melangkah lebih jauh, baru menginjak aja langsung apa? Tergelincir. Sementara di bawah api unggun berkobar-kobar yang tidak pernah padam, yang panasnya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini contoh. Contoh yang kedua sering saya contohkan. Mungkin bapak-bapak pernah jalan-jalan mandi air panas di Garut. Pernah belum? Pernah. Tapi naik nggak ke atas gunung Derajat? Belum. Sayang amat. Ya, cuman mandi air panas doang. Tapi kita nggak tahu di atas gunung itu ada klasifikasi kawah-kawah. Tahu kawah? Pernah ke Bandung? Di mana? Kawah Putih ya. Tapi itu kawah yang udah nggak berfungsi kan, karena kawah mati. Tapi kalau di Garut, Gunung Derajat, itu kawahnya benar-benar masih air menggolak sedemikian rupa dengan klasifikasi tadi. Ada yang panasnya 100 cc, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250 cc. Ketika saya nyewa tour guide, ya perlu pengantar kalau bahasa kita. Ya, kemudian ada tukang jaket kulit ya. Bapak mau ke sana enggak? Oh mau. Ya tapi ya Bapak minimal harus ngasih tour guide di sana. Berapa? 50.000. Ya udah enggak apa-apa, yang penting kita tahu. Udah kita langsung bawa mobil. Nah, sampai di atas kata tour guide, nih Pak 100 cc. Ini 150, ini 200, ini 250. Itu dalam istilahnya jarak sekian
meter sudah terasa panasnya kayak apa. Begitu kita lanjut ke atas lebih tinggi, ini yang 250 cc. Kami pernah melakukan eksperimen, seekor anjing dilemparkan ke kawah 250 cc, 5 menit daging kulit rontok dari tulangnya. Baru 5. Gimana kalau neraka jahanam? Bisa tergambar. Ini kawah dunia. Sampai sopir bilang, ya Allah Ustaz, ini gimana neraka? Ini kawah dunia saja 5 menit anjing siapa? Rontok dari tulangnya, kulit maupun daging. Nggak percaya? Jalan ke Gunung Derajat, rendam di sana. Kalau nggak percaya, ya Ustaz antar saya dong ke Gunung Derajat, pengen tahu tuh kawah. Sampai-sampai anak saya, keluarga saya, ya Allah, ini kawah yang begitu mendidih, yang penuh dengan air campur dengan tanah. Tanah apa namanya? Ya Allah Rabbi, itu benar-benar mendidih, menggolak. Kita lihatnya aja seperti itu. Makanya supir bilang, ini gimana kalau neraka? Kawah dunia saja di atas Gunung Derajat itu sedemikian rupa panasnya. Apalagi ini gunung kalau sampai meledak, kira-kira kawahnya gimana? Yang pernah dialami Gunung Bromo, gunung di Tasikmalaya gitu kan, belum lagi di gunung Terapi dan lain sebagainya. Ini itu kawah dunia seperti itu. Gimana kawah di neraka jahanam? Ya, makanya kita sekali-kali kita harus mengenal alam yang Allah jadikan berdasarkan kekuasaan Allah, bukan hanya sekedar refreshing, tapi supaya berpikir masuk ke alam seperti itu. Saya yakin betapa ngerinya kita. Sampai-sampai Gurget bilang, Pak Haji kalau pengen mandi air hangat di sebelah sana. Ini saya gatal-gatal juga. Ya kita boro-boro mau mandi di sana istilahnya. Itu kan, lihat kawahnya mendidih saja begitu mengerikan. Ini kawah dunia. Gimana kawah? Nih, na'udzubillah min dzalik. Nah, kondisi sekarang manusia, berapa banyak mereka yang ingin masuk neraka? Kenapa? Buktinya mereka masih melakukan pengingkaran terhadap Allah. Enggak pernah mau patuh kepada Allah. Padahal janji Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Bagi mereka adalah azabun syadid, azabun alim, azabun azim, dan seterusnya. Siksaan yang sangat besar, siksaan yang sangat menyakitkan, siksaan yang sangat dahsyat. Itu Quran sudah memaparkan. Tinggal kita mau masuk atau kalau tidak ingin masuk, yuk pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mampang mumpung kita hidup dan sehat wal afiat. Sebab kalau manusia nyawa sudah ada di tenggorokan, itu tidak lagi pintu tobat. Tertutup buat manusia manakala sadar, sementara nyawa bernapas sudah ada di tenggorokan. Makanya seperti contoh si Firaun. Ketika dia mengucapkan dia percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, itu ketika itu sampai malaikat Jibril, kalau bahasa kita ngambil pasir, mulutnya diapain? Dijejelin sama pasir supaya Firaun jangan sampai bisa mengucapkan. Itu sampai segitunya, coba bayangkan. Itu Firaun yang mengaku dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu yang mengaku Tuhan. Gimana yang bandel, yang nggak pernah mau patuh kepada Allah, nggak pernah dia melaksanakan perintah Allah dan lain sebagainya. Ini kembali buat kita semua sebagai pembelajaran dan merenung bahwasanya ini suatu hal yang gaib, tapi wajib kita percaya bahwa sirat dan di bawahnya ada jisrun mamdudun ala zuhri jahannam, berada di punggung neraka jahannam. Baiklah, kita break dulu sejenak.
Ada masalah? Kalau tidak kita lanjut. Ini dengan kesimpulan bacaan yang baru kita baca, dengar bersama. Yuk kita sama-sama upayakan supaya menyeberang di sirat tersebut bagaikan kilat. Minimal bagaikan orang yang jalan, lari atau maraton. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ngesot. Walaupun ngesot tapi selamat masih mending ya. Daripada ngesot kemudian terjerumus ke dalam neraka jatuh. Nauzubillah min dzalik. Ini kembali pada kita semua. Ya, supaya kita jangan sampai istilahnya hal ini merasakan apa yang digambarkan dalam dua sisi manusia nanti di jembatan sirat tersebut, gambarannya seperti ini. Ada yang cepat, ada yang gini-gini, ada yang tergelincir. Nah, di bawahnya sementara api berkobar-kobar yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu yang besar. Makanya harapan kita mudah-mudahan Allah selamatkan nanti di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah satu permasalahan iktikad kita percaya dengan masalah sirat. Jika tidak, berarti kita termasuk kafir, ingkar kepada Allah. Karena gambaran ini bukan hanya sekedar ulama yang memberikan satu penjelasan, tapi baginda Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadis mempaparkan tentang bagaimana situasi dan kondisi di sirat tersebut. Ya. Iya. Ini apakah berombongan gitu kan? Ya. Sementara kalau mengatakan wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara wasiqal ladzina jahannama kafirina zumara. Orang-orang bertakwa akan digiring oleh Allah ke dalam surga berombong-rombongan. Ke surga ya. Lah begitu juga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir juga ketika digiring oleh Allah ke dalam neraka berombong-rombongan. Kalau bahasa kita, apakah ini termasuk istilahnya mereka berombong-rombongan keluarga atau satu organisasi atau pengurus yayasan? Nah, kalau pengurus yayasan Saban, kemudian Allah, hai pengurus yayasan Saban, ayo kita sama-sama berangkat menuju surga Allah. Amin. Umpamanya gitu kan. Apa seperti itu? Nah, kalau melihat kata-kata berombong-rombongan, yang penting mereka dasarnya adalah takwa. Siapapun, dari manapun, bangsa manapun, kalau memang dia takwa kepada Allah, itu berombong-rombongan, entah campur dengan orang Jepang, orang Belanda, orang India, orang Inggris, Jerman, dan lain, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Umpamanya, kita kan nggak tahu. Yang penting kan berombong-rombongan. Ya, apa mungkin kita bersatu dengan orang-orang luar negeri, atau khusus orang Indonesia, atau khusus satu kampung, atau khusus satu keluarga? Itu kan juga rombongan. Yang namanya rombongan kan lebih dari 3 orang kan rombongan. Itu kan. Nah, ini kembali wallahu alam bisawab, tapi Allah sudah menyatakan bahwa mereka digiring ke dalam surga, orang bertakwa berombong-rombongan. Nah, kalau kita lihat seperti kloter haji umpamanya, dipanggil kloter sekian akan diberangkatkan besok pukul 6 pagi supaya diharapkan bersiap-siap dan lain sebagainya. Begitu sampai di kapal, kita masuk kapal, diberangkatkan kloter pertama. Kloter kedua supaya mempersiapkan diri, nanti malam akan diberangkatkan jam sekian dan seterusnya. Itu masing-masing jamaah haji punya kloter dan punya kuotanya masing-masing. Kenapa? Ya karena mereka punya paspor, punya identitas ketika kita daftar haji. Itu berombong-rombongan. Seperti itu kan di dalam kapal tersebut, rombongan itu kan apakah ada yang dari Tasik, dari Jakarta, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, mereka bersatu. Yang penting mereka jemaah haji. Nggak bisa dibayangkan, khusus nih anak-anak Betawi, ini anak-anak Sunda, ini nih anak Jawa,
Gitu kan? Yang penting kan berombongan di situ makna umum, siapapun yang bertakwa masuk golongan rombongan ke dalam surga. Nah, ke neraka juga sama kata Allah. Nah, ini kembali. Mudah-mudahan kita rombongan yang bertakwa. Gitu kan? Walaupun kloter keberapa panggilannya, yang penting ikut rombongan. Gitu kan? Nah, ini karena dari semenjak Adam sampai hari kiamat manusia berapa ribu miliar, berapa miliar. Kita nggak bisa menghitung. Nah, kalau sekarang grafik 7 miliar umpamanya, kira-kira kayak apa kalau dikumpulin Monas itu 7 miliar, kira cukup nggak? Ya. DKI mungkin nggak cukup menampung 7 miliar gitu kan. Nah, ini kayak apa manusia? Nah, ini jadi makanya hadirin terima kasih pertanyaan tentang rombongan-rombongan dalam dua posisi, ada yang dimasukkan ke dalam surga berombongan, ada yang ke neraka berombongan. Itu pun masing-masing berkat dari amal mereka. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan yang masuk digiring ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktu jualah yang menentukan kita berpisah. Insya Allah ke depan nanti hal yasma'u ahadun jalikal yaum. Apakah bisa seorang memberikan syafaat di hari kiamat terhadap orang lain? Insya Allah tunggu nanti yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita pandai-pandai jaga diri untuk selalu beramal soleh agar mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.